Assalamualaikum. Hari ini saya mau mengadakan pembelajaran perang Uhud. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ini sebelum berangkat ya. Ayo. Ini mau mengadakan pembelajaran apa? SKI. Ya. Ayo terus sana. Mau mengadakan pembelajaran SKI terus. Ayo. Payah, udah mesin. Ayo terus. Terus maju dulu, soal. Di situlah, depan itulah. Payah kan? Jangan duduk di situnya, itu kotor. Jangan, ambil yang mak pas gini, mak pas pada mau nyengak ini. Di mana? Mana kan ada? Mantap. Oh payah. Kok ada bunyi kayak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, sehat, alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes. Sehat ya kondisinya ya? Alhamdulillah. Ya wes, sekarang teman-teman, adik-adikku semuanya, kita pelajaran tarikh ya. Pelajaran tarikh ya. Pelajaran SKI ya. SKI sejarah kebudayaan Islam. Nah, saya sekarang Pak Guru menceritakan tentang perang Uhud. Kemarin ceritanya perang Badar sudah. Pertama itu perang Uhud. Perang Uhud itu anak-anakku semuanya, itu perang yang menyebabkan pamannya Rasulullah itu terbunuh atau wafat menjadi syuhada. Nah, perang Uhud itu bagaimana ceritanya? Perang Uhud itu adalah terjadi peperangan antara orang kafir dan orang Rasulullah beserta pengikutnya itu karena setelah perang Uhud itu terjadi setelah perang Badar. Kenapa kok begitu? Karena perang Badar itu Rasulullah itu menang.
melawan 1000 pasukan dilawan dengan 300 orang oleh kaum Rasulullah. Akhirnya ada perang Uhud. Nah, pertanyaannya adalah perang Uhud terjadi di mana? Di mana perang Uhud itu kejadiannya? Di Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud itu terjadi di Gunung Uhud. Ceritanya bagaimana? Strategi perangnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada tukang panah yang memegang panah, yang memegang pasir itu ada di atas gunung. Tidak boleh turun kecuali ada perintah, kata Rasulullah. Itu sebanyak 150 orang. Ada pasukan berkuda, ada pasukan panah. Itu jadi tidak, kata Rasulullah, tidak boleh turun, pasukan itu ada di atas gunung. Yang dipegang itu panah. Nah, akhirnya peperangan itu berlangsung. Orang kafir Quraisy itu lari menyerang, ada di bawah Gunung Uhud. Akhirnya pasukan panah itu melempari panah kepada pasukan kafir Quraisy. Yang terjadi semuanya terbunuh, semuanya mati. Orang kafir itu di gunung itu. Nah, ketika orang kafir gunung itu ada yang hianat. Siapa yang hianat? Pasukan panah. Pasukan panah itu hianat diberikan perintah oleh Rasulullah tidak boleh turun ke bawah, tetap pasukan panah di atas. Ternyata pasukan panah itu tetap turun, ya, tidak amanah, turun dari bukit. Kenapa kok turun? Karena tertarik kepada bawaan-bawaan orang kafir Quraisy untuk merampas hartanya. Hartanya apa saja? Banyak yang dibawa ketika gandum, beras, terus tembak, pelor, bom semua bukan bom ya, terus kuda ya, semuanya mau dirampas oleh orang-orang Islam karena menganggap orang kafir Quraisy sudah tidak ada, sudah kalah. Akhirnya pasukan panah turun. Nah, ketika pasukan panah itu turun, maka terjadilah gelombang perang kedua. Akhirnya orang kafir Quraisy menyerang orang Islam ketika turun. Akhirnya orang Islam kalah. Sampai giginya Rasulullah, geramnya Rasulullah itu sampai berdarah. Bahkan pamannya Nabi yang bernama Hamzah itu dipanggil oleh Rasulullah itu macannya pasukan Rasulullah ketika itu yang memenangkan pertandingan ketika perang Badar. Itu juga wafat sebagai syuhada. Itu pamannya Nabi Muhammad. Akhirnya banyak yang terbunuh dan mati sebagai syuhada. Orang-orang Islam kalah ketika perang Uhud itu gara-gara pasukan panah yang diperintahkan oleh Rasulullah itu tidak menghiraukan, ya, tidak amanah, tidak boleh turun dari bukit. Akhirnya turun dari bukit. Ya, pasukan panah itu kan dari atas kan. Jadi kalau pasukan panah di atas. Jadi kalau panahnya itu dilepas, maka kena yang di bawah, kan begitu kan, mati semua, terbunuh. Nah, itu pasukan panahnya karena sudah kalah pasukan kafir Quraisy, pasukan panahnya turun, tidak amanah. Padahal Nabi memberi perintah tidak boleh turun kecuali ada perintah. Ternyata belum diperintah sudah turun. Menganggap Islam sudah menang. Nah, itu peringatan kepada kita semua umat. Nah, umat ini kalau kita ikuti harus ikuti ulil amri. Ulil amri itu pimpinan ketika dalam perang. Inilah akibat dari orang-orang yang tidak bisa mengindahkan peperangan berlangsung. Akhirnya perang Uhud itu dimenangkan oleh orang kafir Quraisy. Banyak orang Islam terbunuh. Banyak umatnya Kanjeng Nabi wafat ketika itu sebagai syuhada. Yang paling fatal itu adalah pamannya Kanjeng Nabi, Sayyidina Hamzah, wafat ketika itu sampai ininya diputus, kepalanya diputus, dan kepalanya itu dibuat bola, ditendang ke sana. Akhirnya awal mula adanya orang sepak bola kan dari situ, dari kepalanya Sayyidina Hamzah itu dibuat bola. Akhirnya terjadi orang-orang Barat menciptakan bola. Ya, pertama ceritanya itu dari kepalanya Sayyidina Hamzah itu. Nah, itu ya, sampai ininya diambil, dimakan sama siapa? Abu Sufyan gitu ya. Memakan hatinya Sayyidina Hamzah itu. Sayyidina Hamzah itu dirobek,
ininya, hatinya dirobek, langsung hatinya dimakan. Nah, itu sangat sadisnya orang-orang kafir ketika menang ketika itu ya. Nah, karena pamannya Nabi Sayyidina, akhirnya Nabi itu sangat murka ya, sangat murka kepada orang-orang yang tidak mengindahkan perintahnya Kanjeng Nabi. Ini peringatan kepada kita semua, kita semua ini harus mengikuti apa yang diperintahkan ulil amri, apa yang diperintahkan guru, dan apa yang diperintahkan orang tua. Kalau kita harus amanah setiap tugas yang kita berikan. Ya, itulah sekilas anak-anakku semuanya, sekilas ceritanya perang Uhud terjadi di Gunung Uhud, dan itu mohon dicatat, dirangkum. Nanti saya tanya satu persatu di dalam kelas apa hasilnya yang saya ceritakan tadi ini. Kalau bisa langsung kita terangkan satu persatu nanti di kelas. Mungkin itu ya anakku semuanya yang bisa saya ceritakan, yang bisa saya sampaikan untuk ceritanya sekilas sederhana perang Uhud. Ya, bisa dimengerti nak ya? Nah, dicatat ya. Ya. Kan paham nak ya? Ya wis, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.